Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat membuka sedikit berkas kasus Vina dan Eki yang telah ditangani tahun 2016 silam. Saat itu, ada 8 terdakwa yang ditangani dengan 3 berkas berbeda. Humas Pengadilan Negeri Cirebon bilang kasus pembunuhan Vina saat itu menyeret 8 orang terpidana. PN Kota Cirebon saat itu hanya menerima 3 berkas dengan total 8 orang pelaku. Oleh karena itu, pengadilan hanya fokus untuk menyidangkan 8 orang yang telah ditangkap. Proses persidangan dilakukan terbuka, sementara untuk terpidana yang masih di bawah umur berlangsung tertutup. Kasus ini pun juga sudah melalui tahapan kasasi hingga gerasi pada tahun 2019, tetapi ditolak. Mengenai putusan yang Vina dan Eki ya. Yeah. Nah itu ada 3 berkas. Mereka semua sudah mengajukan kasasi, yaitu upaya hukum sampai ke gerasi tahun 2019. Hasilnya? Saya belum nggak bisa seperti 7 terdakwa ya, 7 terpidana itu ya. Ya, vonis yang divonis seumur hidup. Tuh. Hasilnya gerasi itu? Gerasi ditolak. Menanggapi pengakuan mantan terpidana kasus pembunuhan Vina yang telah bebas, Saka Tatal yang bilang dipaksa mengaku oleh polisi saat penyelidikan kasus Vina, anggota Kompolnas Yusuf Warsi menyatakan telah berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat. Dalam waktu dekat, Polda Jabar akan memberi tanggapan soal ini. Polda Jabar pada saat ini sedang mempersiapkan klarifikasinya. Ya, kita berharap nanti klarifikasinya komprehensif yang bisa memberikan klarifikasi bagaimana penanganan kasus tersebut di Polresta Cirebon sampai ada pelimpahan di Polda Jabar, termasuk terkait dengan adanya penjelasan bahwa dipaksa mengaku apakah pada waktu itu ada pengaduan ke Propam. Nanti akan terlihat di sana kalau memang ada bagaimana tindak lanjutnya. Sebelumnya, Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina yang telah bebas mencari perlindungan di rumah kuasa hukum setelah mengaku tidak nyaman dan terganggu karena banyak pihak yang mendatangi rumahnya. Saka ingin namanya bersih karena merasa tidak bersalah. Bahwasanya saya tidak melakukan apa yang dituduhkan. Saya kepayanya itu normal biasa kayak dulu lagi. Bahwa saya sebenarnya tidak bersalah sama sekali. Terus juga banyak tekanan juga kok dari oknum-oknum polisi waktu itu. Akhirnya terpaksa mengakui. Di malam kejadian malam minggu itu juga Saka tidak tahu menahu. Saka posisi ada di rumah. Ya, saudara, kriminolog Universitas Islam Bandung Nandang Sambas bilang, saudara, harus ada pemeriksaan terhadap penyidik yang menangani kasus kematian Vina dan Eki. Nandang menyampaikan, kasus Vina merupakan kasus tindak pidana biasa di mana tidak ada unsur politik. Namun karena penanganannya yang belum tuntas, maka perlu penjelasan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kegaduhan. Itu ada yang 3 orang yang menurut juga pengakuan para saksi. Nah ini harus diungkap. Saya pernah mengatakan coba periksa penyidik yang awal menangani ini. Ya, konon katanya sekarang kan Polda sudah terjun, Kompolnas sudah terjun, Mabes sudah terjun. Periksa, minta keterangan dari penyidik awal yang menangani ini karena pintu pertama dan pintu utamanya adalah penyidikan awal. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Muhammad Syahri Romdon. Selamat petang, Syahri. Apakah sudah ada tanggapan dari polisi terkait dengan tuduhan polisi melakukan di luar prosedur terhadap para pelaku pembunuhan Vina? Ya, baik Kim di studio dan selamat sore, Dara. Secara resmi dari pihak kepolisian sangat dinanti oleh kami dan juga oleh utamanya. Karena sejak awal kembali ini dan menjadi banyak perhatian banyak pihak, banyak menanti bagaimana tanggapan resmi dari pihak kepolisian. Kami sebagai yang bertugas di wilayah telah berupaya untuk melakukan informasi tersebut sejak beberapa hari lalu. Bahkan di hari itu pada saat terjadinya
ada informasi beberapa petugas Polda Jawa Barat yang datang ke Cirebon untuk melakukan pendalaman terhadap 3 orang yang diburu oleh petugas kepolisian. Kemudian di hari kami sudah juga meminta konfirmasi kepada pembusuran, namun mendapatkan beban yang sangat singkat, yakni diinformasikan setelah ditangkap nantinya. Pada saat kami menanyakan hal yang kedua, yakni bagaimana tanggapan Polda Jawa Barat terkait banyaknya atau sebagian para kuasa hukum terpidana ini menemukan kembali pernyataan tertangkap yang dilakukan oleh penyidik pada saat itu, namun Kombes Surawan tidak memberikan tanggapannya tersebut. Dan hari ini kami bertemu dengan Kapolres Cirebon Kota AKBP Hadianto menyampaikan secara jelas dan gamblang bahwa kasus ini ditangani oleh Polda Jawa Barat sehingga Polres Cirebon Kota tidak memiliki kewenangan sedikit pun untuk memberikan penjelasan apapun baik dari awal maupun pada tahapan yang saat ini sedang didalami oleh petugas kepolisian Polda Jawa Barat. Dan memang seperti yang kita ketahui secara running terus pemberitaan ini, banyak sekali pihak yang akhirnya mempertanyakan bagaimana sebetulnya saat awal kejadian tersebut. Apakah memang yang terus diceritakan bahwa memang ini adalah terjadi melibatkan TKP tepat di belakang saya di Jembatan Layang, ataukah memang ternyata kejadian ini merupakan kecelakaan lalu lintas seperti disampaikan kuasa hukum dari beberapa partai ini. Kami terus masih menunggu penjelasan dan perkembangan terbarunya dari kepolisian. Rahmat Ibrahim. Baik, terima kasih Muhammad Syahri Romdon untuk laporan Anda langsung dari Cirebon, Jawa Barat.